Wanita Malang dari Desa bab 10 oleh Zahra Wardah. Bab 10 mulai bergerak. Pak Thohir kenapa di sini? Aku yang seharusnya tanya, itu kaki mulusmu kenapa? Pak Thohir mengerutkan dahi. Panjang ceritanya Pak. Ngomong-ngomong, Bapak mau pulang? Boleh saja nebeng mobilnya? Tanyaku memelas supaya diperbolehkan Pak Thohir. Ya sudah, ayo, bisa jalan? Bisa Pak. Mungkin tanpa aku meminta pun Pak Thohir akan menawarkan mobilnya. Meski sedikit genit, aku tahu Pak Thohir itu sebenarnya nggak tega melihat orang lain sengsara. Diam-diam, tak sengaja aku sering melihat beliau bagi-bagi makanan ke tetangga sekitar yang kurang mampu dengan tangannya sendiri. Pepatah lama yang menyatakan jangan lihat isi dari covernya, itu ada betulnya. Di tengah jalan pulang dari dalam mobil tampak Mas Walid. Dia seperti mencari seseorang. Sekilas wajahnya tampak khawatir. Apakah dia mengkhawatirkanku? Tidak mungkin. Tadi saja dia marah. Sudahlah, saat ini mungkin lebih baik menyendiri dulu. Aku dan Mas Walid butuh waktu sendiri untuk kemudian menjelaskan dengan hati yang sudah dingin dan terang. Kalian ada masalah? Tanya Pak Thohir tiba-tiba. Enggak Pak. Lebih baik aku menyembunyikan sedihku. Tampak jelas di wajahmu itu Yati. Mulutmu bisa bohong tapi raut wajahmu tidak. Ternyata aku tak pandai menyembunyikan sesuatu. Wajahku terlalu polos, tak bisa diajak kompromi di saat hati gelisah. Hanya sedikit salah paham Pak. Aku tersenyum kaku. Asal kamu tahu saja Yati, Walid itu orang baik. Mungkin dia marah, tapi dalam hatinya sebenarnya lembut. Aku tahu betul itu. Pak Thohir manggut-manggut meyakinkanku. Pun tatapannya yang mengisyaratkan bahwa yang dikatakan itu benar. Energiku dini hari ini terkuras maksimal. Pertemuan dengan beberapa lelaki kali ini sangat menghabiskan kekuatanku. Mulai dari Mas Tresno yang mengejutkanku, Mas Walid yang salah paham, dan untungnya berjumpa dengan Pak Thohir yang mampu sedikit mengembalikan energi positif. Aku rebahkan tubuhku. Tak lama kemudian terdengar ponselku berbunyi. Ya, ada apa Mas? Yati, maafkan aku ya. Tadi aku mungkin salah paham denganmu. Aku terlalu banyak pikiran hari ini. Suara Mas Walid dari seberang sana terasa tenang daripada sebelumnya. Iya Mas, maafkan aku juga. Tadi itu karena Mas Tresno terlalu terpuruk karena warungnya kebakaran. Dan teman bekerjanya hanya aku. Jadi kami berdua dalam duka. Aku jelaskan sejelas-jelasnya supaya tak ada lagi kesalahpahaman. Baiklah, kalau kamu sudah memaafkanku. Ada satu lagi yang mau aku bicarakan kepadamu, cantik. Apa Mas? Sekitar seminggu ke depan aku harus mengantar pesanan karpet dari beberapa kota. Jadi aku sedikit sibuk. Aku harap kamu bisa memaklumi. Setelah urusanku selesai, aku akan bicara baik-baik dengan Umi. Lalu aku hendak meminangmu. Dek. Hatiku tiba-tiba menghangat. Namun satu sisi ada kesedihan. Karena pasti tak akan jumpa untuk seminggu ke depan. Itu kan demi pekerjaan. Aku nggak bisa egois sendiri. Baik Mas, hati-hati. Aku akan mendoakanmu. Ya sudah, kalau begitu tidur lagi. Kamu pasti sangat lelah. Dini hari begini sudah terkejut oleh kebakaran, titahnya. Baik Mas, dah. Aku mematikan saluran telepon terlebih dahulu setelah salam. Akhirnya perasaan sedih sedikit terhapus. Kini tubuhku butuh pasokan energi. Tidur. Sinar matahari berdesakan melalui celah jendela yang tertutup gorden kamarku. Cahayanya menyentuh mataku hingga aku terbangun. Ya Allah, jam berapa ini? Aku kesiangan. Aku menepuk dahi. Aku lupa orang Mas Tresno dini hari kebakaran. Jadi mulai hari ini nggak kerja lagi di sana. Untungnya tadi subuh sempat sholat subuh. Kemudian tidur lagi karena rasa kantuk masih meliputiku. Aku lirik jam dinding, jarum jamnya menuju angka 10. Hari ini santai, aku bisa leluasa bersih-bersih kamar dan diri. Aku coba menormalkan kembali tenaga yang sudah banyak terkuras.
Hari ini aku mulai dengan mengatur kamar indekos dengan rapi, sebab mulai dari pertama datang sini belum sempat merapikan kamar sedemikian rupa. Usai kamar tampak rapi, dari dalam perut terdengar suara keroncongan. Cacing-cacing di dalamnya meminta haknya. Akan tetapi aku belum membersihkan diri. Aku tak bisa makan dengan badan yang belum bersih. Akhirnya aku putuskan untuk mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, ku cek ponsel. Di sana ada panggilan tak terjawab dari Mas Tejo beberapa kali. Aku penasaran, lantas nomor Mas Tejo ku panggil balik. Halo Mas, ada apa? Tadi aku masih mandi. Tangan Aisyah mulai bergerak ya Ti. Suara di seberang sana begitu semangat. Beneran Mas? Terima kasih ya Allah. Aku pun tak kalah girang. Tapi matanya masih belum terbuka. Kata dokter kita pantau saja kondisinya. Semoga ini pertanda baik. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Bentar lagi aku ke sana. Mas di mana? Iya, sudah kalau gitu. Mas di sana? Iya ya, sudah kalau gitu. Mas Tejo mengakhiri percakapan kami. Aisyah, ibu segera datang. Aisyah harus kuat. Kita semua sayang Aisyah. Aku mengenakan baju terbaik hari ini. Mana tahu nanti Aisyah membuka matanya. Aku pun segera ke rumah sakit. Sampai-sampai melupakan nasib perutku yang belum terisi. Sampai di rumah sakit, aku mendapati Mas Tejo dengan wajah yang sangat cerah. Bagaimana Mas? Seperti yang aku bilang di telepon tadi, kita pantau saja terus. Aku mengangguk sembari melihat Aisyah dari kaca pintu ICU. Kakimu kenapa? Kok jalannya begitu? Mas Tejo memindai kakiku. Kemarin aku jatuh, tapi sudah nggak masalah kok. Oh iya, aku pamit dulu ya, mau kerja dulu. Kamu di sini kan? Tanya Mas Tejo. Ya Mas, tenang aja. Setelah mengenakan pakaian khusus untuk masuk ke ruang ICU, aku duduk di samping Aisyah. Aku sangat berharap keajaiban itu datang segera. Akan tetapi, sampai sekitar 2 jam aku di sana, tak ada tanda-tanda Aisyah siuman. Bahkan tangan Aisyah tak bergerak seperti yang diceritakan Mas Tejo. Aku sedikit heran dan panik. Penasaranku tinggi hingga aku keluar untuk bertanya kepada dokter yang jaga. Katanya hal itu tak masalah, yang penting diamati terus perkembangan kondisi Aisyah. Aku pun menghela napas lega setelah mendengar sendiri penjelasan dokter itu. Bayanganku tiba-tiba terlintas sosok Mas Tresno yang sedang berduka. Aku ambil ponsel di tas lalu memencet nomornya. 3 kali tak ada jawaban dari sana. Aku makin cemas dengan keadaan Mas Tresno. Coba aku ulangi lagi hal yang sama. Lama suara tut, untungnya kali ini dijawab. Halo, bagaimana keadaannya Mas? Tanyaku segera setelah diangkat. Aku baik Yati, kamu di mana? Baik. Suara Mas Tresno dari seberang sana masih terdengar lemah. Aku di rumah sakit Mas, nungguin anakku. Mas tidak apa-apa kan? Aku hanya masih shock. Untungnya rumahku tak sampai terkena api. Kalau tidak, entah bagaimana nasibku. Maafkan aku Yati. Kamu tak harus minta maaf Mas, tak boleh menyesali takdir. Kita hanya harus berusaha dan doa. Tapi Yati, bersambung. Sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa